Yang ketiga apa? Koneksi gitu ya. Kita ini terkoneksi satu sama lain, jadi silaturahmi. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah era sekarang adalah era digital, era dimana semuanya serba online. Ya bapak ibu semuanya, kita beli makanan serba online, beli minuman serba online, beli pakaian serba online semua ya. Barang-barang rumah tangga serba online. Maka dari itu kita harus melek teknologi. Nah tadi disampaikan lepas itu, nah kita berbisnis ya, pemerintah Pemda itu dia mengucurkan dana ya, ada program TKMP, ada program KUR dan lain sebagainya. Maka dari itu ada sasaran-sasarannya. Jadi bapak ibu semua yang punya bisnis UMKM, dagang dan lain sebagainya, dia harus membuat namanya NIB. Apa bapak ibu? Apa nomor itu baru berusaha atau berdagang. Bagaimana cara bikinnya? Nah datang ke kelurahan untuk bikin. Bayar nggak Pak? Nggak, gratis bayarnya. Apa bikinnya? Ya namanya NIB, nomor induk perusahaan. Di sini ada yang sudah punya NIB? Bukan itu Pak, siup. Oh siup ya. Ini kalau berdagang kita tahu. Jangan berusaha Bu. Kuliner. Nah, dia pertama kuliner ya. Pertanyaannya bagus. Nah dalam strategi jualan, karena online banyak kelebihannya ya. Lebih mudah betul, lebih cepat betul, terus banyak promo-promonya betul ya. Itu yang dilakukan. Bagaimana kita bisa ini ya, kita mau gampang beradaptasi. Kalau kita sebagai pedagang menjual produk, ya kita harus ikut juga, harus berjualan secara offline dan juga online. Misalnya, ibu ada yang berdagang risol mayo gitu misalnya. Nah itu dijualnya itu tidak hanya dari mulut-mulut, dari kenalan dan kenalan, tapi juga jualan melalui online juga. Bisa dipasang di status WA, bisa jual melalui TikTok dan lain sebagainya. Apa cara-caranya? Tadi kan ada 3K ya. Pertama apa? Penampilan. Kalau pada hari ini kita lakukan pelatihan bisnis dan pemasaran digital, ya, di kemudian hari kita bisa melakukan yang lebih spesifik lagi, mungkin pelatihan bagaimana membuat dagangan kita laris manis melalui sosial media, atau bagaimana kita melakukan pelatihan, misalnya ibu-ibu sendiri rajin membuat kue, misalnya pelatihan membuat kue bolu, ya, atau pelatihan membuat kue untuk lebaran dan lain sebagainya yang dipasarkan ke masyarakat. Nah ini perlu nah yang keempat, yang semangat, satu, dua, tiga, satu. Nah kalau tidak ada kata tepuk jangan latihan fokus, konsentrasi, paham Bu ya? Latihan fokus biar mengantuk ya. Oke, lagi tepuk satu. Tangannya di sini depan wajahnya. Oke. Nah nanti kalau yang bohong yang sana maju ke depan. Nyanyi. Oke kita mulai ya. Angkat tangannya di depan wajahnya. Ini jadi tegang gitu. Angkat tangannya sini ya. Ya tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk satu, dua. Nah, belum fokus ya kita supaya nggak fokus, supaya refresh ya. Nah, yang keempat, yang semangat, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yang belakang ada yang cari kamar, dari tepuk satu, tepuk dua. Yang sebelah sini cari aman ya, tepuk satu. Menggunakan sosial media. Jadi kita katakan di web ini ada waktu yang ruang nanti di lain waktu bisa kita ini atau langkah lainnya kalau ibu bapak berjualan gaptek misalnya ya, nah itu bisa kita ajarkan anak-anaknya, adik-adiknya dan lain sebagainya, mungkin lebih inilah
lah, lebih melek teknologi. Tapi kalau zaman sekarang ya kira-kira melek teknologi gitu. Ya anak sekarang lebih lebih pintar ya. Ya anak sekarang lebih canggih gitu. Nah, itu kita ajarin ya. Inilah Bapak Ibu supaya. Jadi itu. Kita lanjutin. Ya, ya. Ya, betul. Jadi ya Pak Agung sampaikan, kalau kita berbisnis, berusaha itu kan jalurnya ada dua ya kan. Jalur yang pertama warisan dari orang tua. Banyak nggak kamu berbisnis jualan warisan dari orang tua? Misalnya bapaknya juragan beras, anaknya diwarisin jadi apa? Dagang beras juga ya kan? Atau bapaknya punya ini ya, punya toko karpet misalnya, diwarisin ke anaknya jualan karpet. Nah itu jalur cepat ya, jalur warisan, pewaris. Nah yang kedua adalah jalur apa? Perintis, yang mau nggak mau perintis itu ya kita harus apa, bertarung ya, harus apa, berjuang apa dari nol. Yang mau nggak mau memang dua jalur itu kan. Ada orang yang hidupnya yang memang dia untuk oh ya karena orang tuanya punya bisnis dagangan, punya toko banyak, nah anaknya tinggal melanjutkan itu. Tapi ada juga orang yang berjualan berbisnis, ada yang mulai benar-benar dari nol, betul ya? Nah jadi memang kondisi dua itu ada di mana-mana di sekitar masyarakat. Nah kita nih mulai menjadi sekretaris. Kerjanya fakta-fakta dulu ya. Nah itu dia. Nanti kami di sini ya. Kalau saya dan mahasiswa nanti kita berbagi gimana sih caranya supaya ini semua bisa teratasi. Jadi ada tekniknya, ada caranya. Kita ada teknik penjualannya ya. Jadi dibiasakan. Iya. Ya, tepuk tangan untuk BRT ya. Jadi BRT totalnya sekaligus curhat dan gitu loh.